Kalau saya punya Mi Band 4, apakah layak untuk upgrade ke Mi Band 5? Atau kalau saya belum punya smartphone, lebih baik beli Mi Band 5 atau Mi Band 4 yang lebih murah? Sayangnya saya tidak bisa beri jawaban singkat karena tergantung kebutuhan, tapi video ini semoga bisa membantu sobat untuk memilih. Mi Band 5 atau MB5 yang pakai tali warna hitam, Mi Band 4 atau MB4 yang tali abu-abu. Punya saya versi Cina yang non-NFC, tapi kalau dari pengalaman sebelumnya, biasanya versi Cina dengan global itu sama saja, cuma beda tulisan di box dan kertas manualnya. Saat datang full bahasa Cina, dan untuk mengganti jadi bahasa Inggris setelah pairing dengan aplikasi Mi Fit, buka di bagian Profile, Mi Smart Band 5, Language, English. Saat ini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, tapi biasanya nanti di masa depan akan ada update dan bisa support bahasa Indonesia. Tapi kalau tulisan di aplikasi Mi Fit di ponsel bisa diganti jadi bahasa Indonesia. Banyak reviewer yang bilang kalau MB5 itu tidak jauh beda dengan MB4, tapi sebenarnya ada penambahan hal-hal detail yang sering tidak dibahas atau terlewat oleh reviewer lain, dan kali ini kita akan bahas. Kalau saya perhatikan banyak fitur dari Amazfit GTS seperti PAI, widget yang nanti bisa diganti, lalu detail tampilan rakaran cuaca dan lain-lain yang diaplikasikan atau diturunkan ke Mi Band 5. Langsung saja kita bahas apa saja yang beda atau baru dari Mi Band 5 khususnya dibandingkan dengan Mi Band 4. Yang pertama, layar Mi Band 5 lebih besar. MB5 memiliki ukuran 1,1 inci beresolusi 126x254 pixel, lebih besar dari MB4 yang pakai layar 0,95 inci dengan resolusi 120x240 pixel. Keduanya pakai jenis layar AMOLED, namun layar MB4 justru sudah 24 bit, sedangkan MB5 hanya 16 bit. Artinya MB4 memiliki tingkat kedalaman warna yang lebih banyak. Hanya saja kalau di layar sekecil ini nggak akan kelihatan bedanya. Sobat bisa lihat sendiri keduanya pakai wallpaper yang sama, terlihat bagus-bagus saja. Selain itu, layar MB5 sedikit lebih terang, bisa mencapai 450 nits dibandingkan MB4 yang 400 nits. Ini perbandingan di tingkat brightness maksimum. Memang sedikit lebih terang MB5 tapi tidak terlalu signifikan. Sisi pinggir layar MB5 lebih membulat jadi terlihat lebih natural dan bagus. Kalau MB4 sudutnya kotak tajam. Tema bawaan MB5 bisa diganti widget. Ada 3 tema bawaan selain tema custom yang bisa kita tambahkan. 3 tema bawaan adalah yang ini, dan ini. Kalau kita klik icon ini, kita bisa edit widget yang ingin ditampilkan, baik widget atas atau bawah. Kalau sudah selesai, tekan dan tahan di layar selama beberapa detik. Mi Band 5 sekarang sudah pakai charger model magnet yang praktis, jadi kita tidak perlu copot tali untuk ngecas. Charger MB5 tidak bisa dipakai di MB4 karena tidak ada magnet di bodi MB4. Dimensi luar MB5 dan MB4 kurang lebih sama, tapi bagian dalam MB5 lebih panjang 2 mm, jadi kalau MB5 dipasangkan tali MB4 akan kurang pas. Kita sudah ada video perbandingan ukuran secara detail, kalau mau lihat link ada di deskripsi. MB4 pakai baterai ukuran 130 mAh, sedangkan MB5 lebih kecil, hanya 125 mAh. Baterai MB5 lebih kecil dengan layar lebih besar dan juga lebih terang. Menurut kamu akan lebih awet baterai MB4 atau MB5? Logikanya pasti akan lebih awet MB4 dan memang demikian. MB5 lebih cepat habis sekitar 5-6 hari lebih awal dibandingkan MB4. Dengan pola pemakaian saya yang sama, kalau MB4 bisa 2 minggu bahkan lebih bertahan, sedangkan MB5 sekitar 8-6 harian saja untuk daya tahan baterainya. Ini bisa dilihat keduanya di cas full 5 hari yang lalu dan bisa dilihat sekarang sisa berapa persen perbandingannya. Walau MB5 lebih boros, tapi untuk ukuran smart band baterai MB5 masih bisa dikategorikan awet. Dan selain itu, charger MB5 sudah pakai magnet yang praktis. Mi Band 5 bisa menampilkan riwayat detak jantung selama 1 hari ini. Apakah jantung kita bekerja keras atau tidak? Alasan utama saat ini saya bisa beralih dari Huawei Honor Band 5 ke Mi Band 5 adalah karena MB5 sudah bisa deteksi tidur siang atau naps, dan juga REM atau Rapid Eye Movement seperti yang terlihat di layar. MB4 tidak bisa lakukan hal ini. Untuk sleep tracker, Huawei memang lebih maju karena untuk Honor Band dari seri 4 saja sudah ada fitur ini. Tapi yang terpenting saat ini di MB5 sudah ada. Saya butuh fitur ini karena sering tidur tidak tentu waktunya akibat tuntutan pekerjaan. Tapi sayangnya yang bikin saya terheran-heran dan juga kesal adalah MB5 tidak menampilkan lama waktu tidur di jam. Jadi kita perlu buka aplikasi Mi Fit dulu di ponsel. Maksudnya sesulit apa sih nampilin info lama tidur langsung di jam gitu? Sulit banget kah gitu loh. Smart band harga 100 ribuan aja bisa tampilkan info ini. Ya tapi anyway, kalau saat ini disuruh milih antara Honor Band 5 atau Mi Band 5, maka saya akan pilih Mi Band 5 karena sudah bisa deteksi tidur siang seperti produk Huawei dan baterai MB5 lebih awet. Kurang tahu nanti kalau sudah keluar Honor Band 6, apakah saya akan tetap bertahan dengan MB5 atau balik lagi ke produk Huawei. Kita lihat saja nanti. Ini fitur yang sering kurang dibahas reviewer lain. Dengan fitur ini kita bisa mencatat dan memprediksi kapan waktu subur, kapan masa ovulasi, dan kapan tanggal haid berikutnya. Kita sudah ada video khusus soal fitur menstruasi ini, link ada di deskripsi. Fitur ini bisa jadi cukup penting bagi yang membutuhkannya. Ini untuk membantu relaksasi. Kita bisa atur waktunya dari 1 sampai 5 menit. Kita hanya cukup mengikuti animasi kapan harus ambil nafas atau inhale dan kapan harus mengeluarkan nafas atau exhale. Setiap pergantian inhale ke exhale dan sebaliknya, Mi Band 5 akan bergetar untuk penanda. Sebenarnya fitur menstruasi dan breathing sudah sejak lama dimiliki oleh smartband seperti Fitbit. Jadi ini bukan hal yang terbaru, tapi juga fitur ini cukup asik untuk ada. Fitur ini mendeteksi tingkat stres. Cara kerjanya, sensor MB5 akan mendeteksi variasi perubahan detak jantung dan dibandingkan dengan data rata-rata tingkat stres berdasarkan penelitian. Namun ini hanya sebagai referensi saja, tidak bisa dijadikan sebagai indikator alat kesehatan. Saat saya tes, fitur ini hanya bisa mendeteksi tingkat stres ketegangan tubuh saja. Misalnya saat gugup, mau naik panggung, atau bicara di depan orang banyak, angka stres yang ditunjukkan Mi Band 5 akan tinggi. Dan saat mengerjakan deadline, walau tidak banyak gerak, Mi Band 5 juga akan menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Tapi fitur ini tidak bisa mendeteksi stres secara pikiran atau mental. Jadi kalau pikiran kamu kacau atau misalnya depresi, tapi tubuh kamu lagi diam, maka Mi Band 5 akan menunjukkan tingkat stres rendah, walau kenyataannya tidak demikian. Singkatan dari Personal Physiological Activity. Mi Band 5 akan mengumpulkan data yang direkam mulai dari jumlah langkah, olahraga yang dilakukan, dan juga variasi detak jantung dalam 1 hari. Semuanya dikalkulasikan lalu ditampilkan dalam skor PAI. Jika skor PAI berada di atas angka 100, maka dikatakan akan mengurangi resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular atau jantung. Dan jujur saja untuk mencapai angka lebih dari 100 itu sulit, kecuali pada hari itu kita melakukan olahraga outdoor atau fitness. Dibandingkan MB4, MB5 menampilkan data tambahan yaitu tingkat kelembapan udara atau humidity, lalu kekuatan angin dan kekuatan sinar UV. Saya tidak tahu apakah penambahan fitur ini ada hubungannya dengan MB5 yang memiliki sensor tambahan yaitu barometer. Mi Band 4 hanya dapat menampilkan jumlah langkah hari ini saja, sedangkan MB5 bisa menampilkan jumlah langkah 7 hari terakhir. Mi Band 5 bisa menampilkan sekitar 950 karakter termasuk spasi atau kurang lebih 160-200 kata untuk satu pesan notifikasi. Kurang lebih sama seperti MB4. Hanya saja saat membaca pesan yang panjang lebih terasa lancar atau smooth atau halus saat dibaca di MB5 seperti yang terlihat di layar. Dan layar yang lebih panjang juga membantu kenyamanan saat baca pesan.
MB5 masih tidak bisa menampilkan emoticon, apalagi pesan foto itu tidak bisa. Dari tampilan waktu, selain geser atas dan bawah, kita bisa atur fitur apa saja yang muncul ketika geser ke kiri dan kanan layar. Ini sangat praktis untuk menampilkan fitur-fitur yang paling sering kita gunakan. Pengaturannya ada di aplikasi Mi Fit di bagian shortcut settings atau jalan pintas. Letaknya di atas display settings. Kalau di Mi Band 4 hanya ada display settings, tidak ada shortcut settings. Untuk aktifkan fitur ini, buka dulu aplikasi Mi Fit, lalu profile, Mi Smart Band 5, scroll ke bawah ke bagian lab. Kamera settings, Bluetooth pairing. Setelah itu buka fitur shutter di MB5 dan juga buka aplikasi kamera ponsel. Kita coba foto dirinya sendiri dan berfungsi dengan baik. Menurut saya fitur ini keren banget sih. Alasannya karena fitur ini berfungsi dengan aplikasi kamera bawaan ponsel, bukan dengan aplikasi buatan pihak ketiga. Biasanya smart band lain termasuk Mi Band 4 yang pakai aplikasi pihak ketiga tidak bisa kontrol aplikasi kamera bawaan. Dan biasanya hanya kontrol aplikasi kamera tertentu, misalnya open kamera atau aplikasi kamera di dalam aplikasi kesehatan dengan kualitas yang jelek. Berbeda dengan MB5 yang bisa kontrol aplikasi kamera bawaan. Dan ini merupakan nilai plus bagi saya. Dia juga bisa gunakan untuk start stop perekaman video. Tapi tidak ada fitur shake to capture atau gerakan tangan untuk mengambil foto. Penambahan mode baru di MB5 yang tidak ada di MB4 adalah indoor cycling, elliptical, rowing machine, yoga, dan jump rope. Yang lainnya sama seperti terlihat di layar. Dari semua penambahan menu baru itu, yang signifikan hanyalah jump rope atau lompat tali karena bisa menghitung berapa kali lompat. Dan penambahan fitur rowing machine juga cukup signifikan karena bisa mendeteksi berapa kali strokes dan data tarikan atau pull dan data lepasan atau rilis. Sobat Google saja rowing machine biar tahu ini jenis latihan seperti apa. Sementara penambahan fitur indoor cycling, elliptical, dan yoga tidak terlalu signifikan karena hanya penambahan namanya saja. Di Mi Band 4 kita bisa pakai menu freestyle dan akan menampilkan data yang sama yaitu waktu, kalori, dan detak jantung. Mi Band 5 juga bisa memberi peringatan jika detak jantung melewati batas aman. Bisa atur reminder jika goal atau target sudah tercapai atau jika pace atau ritme latihan di bawah standar, dan sebagainya. Yang lagi-lagi fitur ini adalah turunan atau lebih dulu ada di seri Amazfit. Untuk fitur olahraga secara detail mungkin dibahas kapan-kapan karena akan panjang kalau mau komprehensif. Mi Band 5 memiliki fitur board clock untuk melihat perbedaan waktu di belahan dunia yang lain. Untuk fitur lainnya seperti music player, idle reminder, alarm, stopwatch, timer, dan find device, tidak ada bedanya dengan Mi Band 4. Ketahanan airnya juga sama, 5 ATM, dan juga smart band ini hanya berfungsi sebagai notifikasi saja, tidak bisa untuk angkat telepon atau bicara seperti Power Ranger. Untuk tingkat akurasi sensor heart rate dan steps, setelah lebih dari seminggu pemakaian, saya rasakan nggak jauh beda antara MB5 dengan MB4. Untuk fitur SPO2 sendiri saat ini belum ada, tapi kemarin sudah ada survei resmi di aplikasi Mi Fit soal fitur SPO2. Jadi mungkin nanti akan ditambahkan saat ada update firmware. Jika memang ada, akan diupdate di info di deskripsi video atau di komentar yang dipin. Kesimpulannya, memang sekilas seperti tidak ada upgrade signifikan dari Mi Band 4 ke Mi Band 5. Tapi kalau kita perhatikan hal-hal kecil dan detail, sebenarnya cukup banyak yang ditambahkan. Jadi sekarang semua kembali ke kebutuhan sobat. Kalau semua fitur yang tadi sudah dibahas di atas tidak terlalu penting buat kamu, maka cukup beli Mi Band 4 saja karena lebih murah. Kalau bagi saya pribadi ada 5 hal yang paling saya suka dari MB5 dibandingkan MB4. Yang pertama, layar lebih besar, jadi lebih enak untuk lihat watch yang unyu-unyu. Lalu yang kedua ada pengaturan shortcut, jadi lebih mudah untuk akses fitur yang penting. Lalu sudah bisa deteksi tidur siang, model chargernya praktis, dan terakhir fitur shutter kamera adalah nilai plus. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu seseorang yang kebingungan. Kalau ada fitur penting yang saya lewatkan, bisa isi komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton.